Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Wulandari dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri di Jember. Di sini saya akan membacakan eh, jawaban dari ujian UAS di semester 1 mata kuliah Tarbiyatul Managib sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang definisi manakib baik secara etimologi maupun terminologi? Secara etimologi, manakib berasal dari bahasa Arab yang memiliki akar kata dari nakobah yang artinya keutamaan atau kelebihan. Secara terminologi, manakib mengacu pada kumpulan riwayat hidup atau catatan tentang keutamaan seseorang, terutama dalam konteks keagamaan seperti keutamaan para tokoh agama atau para waliullah. Yang kedua, di Indonesia ini banyak sekali yang telah mengamalkan manakib. Salah satunya adalah pesantren Al-Qadiri. Sejauh yang Anda ketahui, apakah perbedaan manakib pesantren Al-Qadiri dengan manakib lainnya? Apakah sama ataukah beda? Jelaskan dan berikan bukti yang menguatkan jawaban Anda. Berbeda. Menurut saya berbeda. Manakib Al-Qadiri dan manakib lainnya tuh berbeda karena manakib Al-Qadiri menganut tarekat Qadiriyah, yaitu yang merujuk pada biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Perbedaannya terletak pada bacaan. Contohnya itu di bacaan Maulana ya Sami doana bihurmat Nabi Muhammad la taqta rojana bil baraka wal karomah Syekh Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah wa ridallah. Untuk soal yang selanjutnya, di dalam manakib Pondok Pesantren Al-Qadiri, di awal dan di tengah acara ada sholat 2 rakaat. Apakah itu dan apakah sholat itu wajib dilakukan? Untuk sholat yang di awal itu adalah sholat sunnah 2 rakaat libiril walidain, dan di tengah sholat itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yaitu liqodha'il hajat, dan semua sholat dua-duanya itu adalah sunnah. Untuk yang selanjutnya, jelaskan urutan-urutan zikir manakib Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Yang pertama, sebelum membaca zikir manakib diawali dengan membaca istighosah seperti ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Setelah itu kita sholat sunnah libiril walidain 2 rakaat. Setelah sholat sunnah libiril 2 rakaat, kita membaca istighfar untuk meminta ampunan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, kaum muslimin muslimat, khususnya untuk diri kita masing-masing. Yang selanjutnya kita membaca surah Al-Fatihah ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan para wali dan ulama. Setelah itu kita melakukan muraqabah sebanyak 3 kali yang diawali dengan tawassul. Setelah itu kita membaca doa. Setelah membaca doa, membaca surah Al-Ikhlas kurang lebihnya 100 kali. Setelah itu biasanya tidak sampai 100 kali, hanya 33 kali seperti itu. Selalu membaca manakib Nurul Burhani, dan oleh seseorang 2 orang yang lain itu membaca zikir seperti ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah sallallahu ala Muhammad. Setelah itu sholawat taisir. Setelah sholawat taisir, sholawat nariyah. Setelah itu membaca ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. Setelah itu ya kafiyu ya ghaniyu ya fatahu ya razzaq. Setelah itu rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi yasir wa la tu'asir,
Rabbi tamim bil khairi. Setelah itu kita sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu kita melakukan muraqabah lagi yang diawali dengan tawasul. Setelah itu kita membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah ya hayyu ya qayyum hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setelah itu kita membaca nazam ibadallah rijalallah ila akhirih. Setelah itu kita membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Setelah itu kita membaca la maulana ya sami asad, seperti yang di awal saya sampaikan. Setelah itu membaca doa manakib. Untuk soal yang selanjutnya, apa saja isi dari zikir manakib Pondok Pesantren Al-Qadiri, dan dari semua bacaan tersebut apakah ada yang keluar dari koridor-koridor agama Islam? Semua zikir manakib di Al-Qadiri itu mengandung atau berisi tentang permohonan kepada Allah lewat zikir, sholawat, tawasul, dan doa. Dan semua itu tidak ada yang keluar dari koridor agama Islam, karena semua isi manakib Al-Qadiri itu berisi tentang beribadah kepada Allah. Untuk yang selanjutnya, setiap orang yang ikut zikir manakib Pondok Pesantren Al-Qadiri tentu memiliki niat yang berbeda-beda. Berikan 3 saja contoh tujuan mereka ikut zikir manakib Pondok Pesantren Al-Qadiri dan apa yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan zikir manakib. Yaitu mereka meminta dilancarkan rizkinya, keberkahan rumah tangganya, lancar usahanya. Lalu biasanya mereka setelah mengikuti zikir manakib, mereka akan diberikan kehidupan yang lebih barokah, ketenangan hidup, kelancaran rizki, keharmonisan rumah tangga, untuk semangat dalam beribadah dan lain-lain. Untuk soal yang selanjutnya, setelah Anda mengikuti kuliah Tarbiyatul Manakib, apa pandangan Anda terkait zikir manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri? Anda akan berpandangan positif atau negatif? Berikan penjelasan terkait itu. Kalau pandangan saya adalah positif, karena orang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Jika tidak ikut para wali, jika tidak ikut para wali-walinya Allah, maka kita akan bermakmum kepada siapa? Selagi itu bernilai baik dan tidak melanggar syariat Islam, mengapa tidak? Karena manakib adalah tangga kita untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat wali kita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Untuk yang selanjutnya, sejauh ini apa yang Anda telah ketahui tentang sejarah zikir manakib Pondok Pesantren Al-Qadiri? Zikir manakib Al-Qadiri terkait erat dengan tarekat Qadiriyah yang didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani oleh seorang sufi dan ulama besar pada abad ke-11. Sejarah zikir manakib Al-Qadiri terdiri dari perjalanan hidup dan pengajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Zikir manakib Al-Qadiri adalah serangkaian zikir dan doa yang menekankan keutamaan dan kebesaran Allah serta peran dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Zikir ini sering kali mencakup pujian dan doa untuk mendekatkan diri kepada Allah sambil merenungkan ajaran dan kehidupan Rasulullah. Untuk yang selanjutnya, setelah mengikuti kuliah Tarbiyatul Manakib ini, apakah Anda ada niatan untuk ikut zikir manakib di Pondok Pesantren Al-Qadiri? Alhamdulillah, saya sendiri adalah salah satu santri di Pondok Pesantren Al-Qadiri, dan saya di sini sudah menetap sekitar 3 tahun lebih, mau berjalan 4 tahun. Alhamdulillah, kami di sini sebagai seorang santri sudah mengikuti tentang rutinan manakib setiap hari, per minggu, atau setiap bulannya. Untuk yang selanjutnya, sejak lama tawasul menjadi pro dan kontra. Sebenarnya apa yang menjadi pro dan kontra terkait tawasul ini? Apakah sebenarnya arti tawasul secara etimologi maupun terminologi? Apakah kita boleh bertawasul kepada Nabi Muhammad? Apa saja yang bisa menjadi tawasul kita kepada Allah?
Tawasul secara etimologi berasal dari kata dasar wasola yang artinya mendekat atau mencapai. Secara terminologi, tawasul merujuk pada upaya seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan menggunakan perantara atau wasilah yang bisa berupa doa, amal soleh, atau sosok yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Untuk yang selanjutnya, pro dan kontra terkait tawasul umumnya timbul karena perbedaan interpretasi terhadap eh, praktek di dalam Islam. Proponen orang yang pro terhadap tawasul berpendapat bahwa praktik ini memiliki dasar dalam beberapa hadis dan praktik para sahabat Nabi. Sementara kontra berpendapat bahwa tawasul dapat membawa risiko bid'ah atau inovasi dalam agama. Bertawasul kepada Nabi Muhammad adalah perdebatan terpisah. Mayoritas ulama menerima tawasul dengan menggunakan nama dan perantara Rasulullah dalam doa, tetapi ada pendapat yang lebih konservatif yang menolak praktek ini. Tawasul yang diterima seperti doa pribadi, amal soleh, nama-nama Allah, dan doa untuk orang lain. Yang terpenting adalah bahwa pendekatan dan pandangan terkait tawasul dapat bervariasi di antara mazhab dan kelompok dalam Islam, dan keputusannya adalah didasarkan pada interpretasi dan ijtihad masing-masing individu atau mazhab. Untuk soal yang selanjutnya, banyak para santri yang rela belajar di pesantren bertahun-tahun, rela mengabdi kepada kiainya bertahun-tahun lamanya demi mendapatkan barokah. Sebenarnya apa barokah itu? Apa definisinya barokah baik secara etimologi maupun terminologi? Berikan contoh barokah di dalam kehidupan kita. Secara etimologi, kata barokah berasal dari kata akar baroka yang dalam bahasa Arab berarti pertambahan atau peningkatan yang baik. Secara terminologi, barokah itu merujuk pada keberkahan, kebaikan, atau kelimpahan yang datang dari Allah sebagai hasil dari kehadirannya dalam suatu hal atau kejadian. Contoh barokah itu dalam kehidupan adalah keberkahan rizki berupa peningkatan dan kelimpahan. Rezeki itu baik dalam berupa harta, kesehatan, atau keberkahan dalam waktu yang kita gunakan untuk beribadah dan beraktivitas sehari-hari. Untuk yang selanjutnya, banyak orang yang banyak orang yang tirakat berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun demi mendapatkan karomah. Sebenarnya apa itu karomah? Apakah di zaman sekarang masih ada karomah? Dibagi menjadi berapakah karomah itu? Diberikan kepada siapa saja karomah itu? Dan apakah ada tanda-tanda bagi orang yang mendapatkan karomah agar orang-orang tidak mudah mengatakan bahwa ia telah mempunyai atau mendapatkan karomah? Karomah adalah istilah Karomah dalam istilah adalah kejadian ajaib atau luar biasa yang melebihi batas hukum alam dan tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Karomah dianggap sebagai keistimewaan atau dukungan khusus dari Allah kepada seseorang yang soleh atau waliullah. Apakah karomah masih ada di zaman sekarang? Itu tergantung pada keyakinan masing-masing individu. Beberapa orang masih meyakini adanya karomah, sementara yang lain mungkin skeptis atau menilai fenomena tersebut dengan kerangka penjelasan ilmiah. Karomah diri mencakup berbagai bentuk seperti kemampuan untuk menyembuhkan penyakit, meramal masa depan, atau peristiwa-peristiwa lainnya. Tanda-tanda orang yang mendapatkan karomah, mereka tekun dalam beribadah, memiliki suri tauladan yang baik, dan memiliki ilmu agama yang tinggi. Yang selanjutnya, setelah kita mempelajari dan berdiskusi tentang sejarah pesantren Al-Qadiri dan Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah sebagai pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri, juga sebagai imam besar Zikir Manaqib Syekh Abdul Qadir, apa yang bisa kita ambil hikmah dari ini semua yang akhirnya bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, yakni tentang keistiqomahan beliau dalam beribadah dan berzikir kepada Allah, tentang kemurahan hati beliau kepada semua orang, baik itu kaya, miskin, tentang kesabaran beliau menghadapi berbagai rintangan dalam menegakkan manakib dan merintis pondok pesantren Al-Qadir dari nol hingga sekarang ini, dan bagaimana sikap takdim beliau kepada guru-guru beliau dan kepada guru-guru putra-putra beliau. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan hanya milik saya dan kelebihan hanya milik Allah. Mungkin hanya ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.